Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Masiroh, kelas RA3 semester 2, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, di sini ada pengertian makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu merupakan suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dan berbagai lingkungan dan dapat berkembang biak. Selanjutnya ada jenis makhluk hidup. Jenis makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kenapa? Karena manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Yang kedua, hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri karena tumbuhan menyedap air dan zat hara dari tanah. Selanjutnya ada ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman karena sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Manusia dan hewan membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup. Makanan sangat penting untuk memenuhi nutrisi, memberikan energi dan kesehatan tubuh. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak, contohnya seperti pada manusia. Manusia berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan bentuk suatu keluarga. Contohnya dalam keluarga itu ada kakek, nenek, ibu, ayah, dan anak. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh. Ciri-ciri makhluk hidup lainnya termasuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah perubahan fisik yang bisa diukur. Semua jenis makhluk hidup pasti akan mengalami pertumbuhan dari yang berukuran kecil sampai besar. Contohnya, manusia yang lahir sebagai bayi akan tumbuh dewasa dengan segala perkembangan kemampuan fisiknya. Begitu pula tanaman kecil akan tumbuh besar dan mungkin juga berbunga atau berbuah. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu bernafas. Makhluk hidup bernafas, contohnya seperti manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan ada yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan insang, contohnya seperti ikan. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu bergerak. Manusia dapat bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya. Hewan juga dapat bergerak, contohnya burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun tumbuhan tak berpindah tempat. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti manusia. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan. Contohnya mata. Mata peka terhadap rangsangan cahaya, telinga peka terhadap rangsangan suara, dan pada tumbuhan juga contohnya yaitu putri malu. Putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Nah, selanjutnya di sini ada keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi bentuk kehidupan di bumi, baik dari tingkat genetik, spesies, maupun ekosistem. Selanjutnya ada ancaman terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama yaitu perubahan iklim global dan dampaknya terhadap distribusi spesies. Yang kedua ada kehilangan habitat dan fragmentasi. Yang ketiga, ada spesies invasif, polusi, dan eksploitasi berlebihan. Yang keempat, ada studi kasus, yaitu kepunahan burung dodo, populasi